Kita lanjut dulu sambil nanti mungkin Mbak Heni kembali masuk. Saya mau mengundang pembicara yang berikutnya, yaitu pembicara yang keenam, Mbak Adinda Tenrianke. Mohon maaf kalau saya salah baca Mbak Dinda. Mbak Adinda ini sekarang adalah menjabat sebagai Direktur Eksekutif The Indonesian Institute. Kepada Mbak Dinda, monggo, waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih Mbak Novi, Bu Tika, teman-teman sekalian. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tampaknya pembicaraan-pembicaraan dari materi-materi sebelumnya memang mengarah ke beberapa terms ya. Kita tadi mendengar sebenarnya ada hal soal pemberdayaan ekonomi dan juga ketahanan dan juga modal sosial. Dalam kesempatan ini, izinkan saya berbagi cerita dari Pangkajene Kepulauan, dari Desa Pitusunggu, khususnya terkait peran perempuan dalam mendorong ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi di masa pandemi. Selanjutnya, kita mengetahui bahwa di masa pandemi ini COVID-19 bukan hanya menghantam masalah kesehatan, tapi juga isu-isu sosial dan ekonomi. Ketahanan pangan adalah salah satunya. Bisa dibayangkan ketika ada kebijakan soal pembatasan sosial berskala besar, salah satu dampaknya adalah terkait distribusi bahan pangan, yang akhirnya berpengaruh lagi terhadap stok bahan pangan, kesegaran bahan pangan, dan juga ketahanan pangan termasuk keluarga. Salah satu kalangan yang juga terdampak oleh pandemi ini ketika kita bicara ketahanan pangan adalah petani. Dan studinya sudah banyak ditunjukkan seperti yang saya tampilkan di slide ini. Di sisi lain, BPS juga menegaskan misalnya bahwa nilai tukar petani dalam hal nilai tukar produknya, daya belinya pun juga menurun akibat pandemi COVID-19 ini. Lalu bagaimana sebenarnya kaitan pandemi dengan ketahanan pangan? Next, please. Nah, berbicara ketahanan sendiri, kalau dari definisi USAID, sebenarnya adalah bagaimana kapasitas kita sebagai individu, masyarakat, organisasi, rumah tangga, dan sebagainya sebagai satu ekosistem untuk bisa beradaptasi dan bisa memulihkan diri dan bisa hidup survive bersama dengan krisis yang ada ini. Dan ini yang sedang terjadi, yang tengah kita alami selama ini. Berkaitan dengan ketahanan pangan, sebenarnya ada 3 indikator seperti yang disebutkan oleh World Food Summit tahun 96, bahwa ketahanan pangan itu bukan hanya soal ketersediaan fisiknya saja, tapi juga soal aksesnya, akses ke bahan makanan yang bermutu, yang memungkinkan kita melakukan kehidupan atau berkegiatan dengan sehat dan aktif, dan juga soal pemanfaatan bahan pangan. Berbicara ketahanan pangan, beberapa rekomendasi juga diberikan, misalnya membeli langsung dari petani lokal atau produsennya langsung, atau juga dengan bercocok tanam atau memanfaatkan pekarangan yang ada di rumah kita sendiri. Tapi mengapa itu penting? Mengapa membicarakan ketahanan pangan menjadi penting, terutama di masa pandemi? Slide selanjutnya. Ada beberapa manfaat bercocok tanam sendiri. Selain kita bisa memanfaatkan lahan, kita itu juga bisa memanfaatkan lahan untuk kegiatan yang bermanfaat dan juga produktif. Sehingga produk dari lahan pekarangan kita itu bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tapi bisa juga diperjualbelikan. Ketika saya berbicara dengan Ibu Rahma di Desa Pitusunggu, ya beliau mengatakan sebenarnya sejak pandemi yang terjadi adalah pasar itu jadi ke desa. Kita perlu considerate juga bahwa pergi ke pasar sendiri membutuhkan biaya transportasi. Namun ketika kita bercocok tanam sendiri, biaya transportasinya bisa dihemat atau bahkan bisa dikurangkan, dan kita bisa mengkonsumsi langsung dari lahan pekarangan sendiri. Di mana ketika kita mengkonsumsi apa yang kita tanam sendiri, kita cenderung merasa itu lebih aman dan lebih sehat, apalagi kalau itu ditanam secara organik, dan mungkin malah bisa mendapatkan pendapatan tambahan, karena misalnya tetangga juga ikut membeli dari hasil perkebunan kita. Dan dengan cara ini, secara langsung maupun tidak langsung, kita juga ikut melestarikan lingkungan, apalagi kalau memang dikelola secara organik. Selanjutnya, saya ingin membawa kita ke pesisir barat Sulawesi Selatan, gitu, di Desa Pitusunggu, daerah pantai,
yang tanahnya berpasir, airnya juga asam gitu, dan sangat menantang untuk bertani. Tapi ada satu kelompok yang ingin saya bagi ceritanya di sini, yaitu kelompok Pita Aksi. Kelompok Pita Aksi adalah salah satu penerima manfaat proyek Restoring Coastal Livelihoods dari Oxfam, yang periode proyeknya 2010 dan sampai 2015. Dan saya saat itu 2015 sempat melakukan etnografi di Desa Pitusunggu kurang lebih selama 5 bulan. Dan yang menarik adalah Ibu Siti Rahma di sini sebagai ketua dari kelompok Pita Aksi atau Pitusunggu beraksi, menjadi inspirasi untuk warga sekitarnya untuk ikut bercocok tanam. Lagi-lagi, mengingat tidak mudahnya untuk bercocok tanam secara organik, sebenarnya awalnya juga beliau juga agak kurang yakin untuk meneruskan komitmen ini. Namun ternyata di tengah pandemi, dari wawancara saya dengan beliau mengatakan justru dari hasil kebunnya inilah gitu dia bisa hidup gitu. Karena pun dia sebenarnya berhak untuk menerima bantuan sosial, tapi ternyata namanya tidak terdata, dia bisa hidup dari kegiatan cocok tanamnya ini. Sebelumnya warga sekitar pun juga tidak terlalu keen untuk berkebun organik karena terlalu sulit. Memang harus sabar kan, harus bikin mall, kompos, tapi beliau willing untuk memberikan bantuan bibit, meskipun orang perlu datang ke rumahnya, karena beliau juga ngeri untuk pergi keluar, dan beliau bersedia untuk ikut mengajarkan cara bercocok tanam organik. Sebenarnya kenapa saya mengangkat cerita dari Pita Aksi ini adalah karena sebenarnya kelompok ini sudah ada sejak tahun 2009, lalu lebih aktif di 2011 saat proyek Oxfam masuk, RCL, tapi saya ingin mengaitkan dari cerita-cerita pembicara-pembicara sebelumnya, terutama tadi soal modal sosial yang sempat diceritakan Bu Aminah, bahwa memang ketika perempuan berdaya, dia bisa mengkapitalisasi kemampuannya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk lingkungan sekitarnya. Ini dilakukan Ibu Rahmah bahkan ketika proyek LRCL masih berjalan. Jadi bukan hanya di Desa Pitusunggu atau di Pita Aksi saja di kelompok tani organiknya, namun beliau juga ikut membantu kelompok-kelompok tani lain di desa-desa yang lain, termasuk orang tua dari siswa PAUD yang beliau didik, yang ternyata tertarik juga loh untuk bercocok tanam organik ini. Saya tidak akan cerita detail soal kelompok ini, tapi saya ingin membawa kita mengaitkan cerita tadi ke aspek-aspek berikut ini. Jadi selanjutnya, inspirasi ini memungkinkan atau dimungkinkan karena perempuan berdaya. Ibu Rahmah bukan hanya seorang petani, ibu rumah tangga, dan seorang guru, tapi beliau juga memiliki aset, gitu, terutama lahan di area rumahnya. Beliau memiliki kapasitas, memiliki pilihan, memiliki tim, khususnya keluarga beliau yang ikut berusaha mendukung kerja-kerja beliau di kelompok tani organik. Hal ini dimungkinkan ketika kita bicara soal pemberdayaan, karena pemberdayaan itu konsepnya bukan hanya soal personal, tapi dia relasional, dan dia meliputi hal-hal yang sifatnya kolektif, yang seperti telah dibicarakan oleh pembicara sebelumnya. Dan kiprah Ibu Rahma ini juga mengingatkan saya akan konsep agency. Agency itu adalah kapasitas untuk bertindak mandiri dan menentukan pilihannya. Di posisi ini, komitmen Ibu Rahma bisa kita lihat sebagai refleksi dari agensi itu, di mana beliau mau mengkapitalisasi kemampuannya dan ikut peduli dan berbagi pengetahuan, berbagi bibit dengan gratis, bercocok tanam dengan lingkungan sekitarnya. Dan saya rasa tidak ada hitungan ekonomi di situ, tapi beliau malah semakin senang, semakin banyak orang mau makan sehat, berkebun organik, itu sangat menginspirasi. Nah, di sini saya juga ingin mengaitkan dengan konsep empowerment dari Caroline Moser yang mengatakan, ya lagi-lagi pemberdayaan adalah kemampuan untuk menentukan pilihan dan mempengaruhi untuk ke arah perubahan gitu. Dan Ibu Siti Rahma menunjukkan itu lewat komitmen dia tidak hanya membantu keluarganya dan dirinya, tapi juga lingkungan sekitarnya. Dan mungkin saya berbagi sedikit framework pemberdayaan dari tesis saya. Pemberdayaan itu bisa kita lihat dari 5C and 4A's, yaitu capacity, capability, confidence, choice, commitment. Pemberdayaan juga adalah awareness, achievement, acceptance, and acknowledgement. Dan di situasi krisis seperti ini, saya pikir development still matters, masih diperlukan, dan kita butuh orang-orang yang lebih berdaya, termasuk perempuan-perempuan berdaya seperti Ibu Rahma, untuk ikut mendorong
ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi di masa pandemi. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, dan dia bisa menginspirasi lingkungan sekitarnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ucapan seperti ini kan ucapan khas seorang ibu yang memahami dengan bahasa yang mudah diterima, tapi membuat perasaan orang menjadi calm ya, jadi tidak panik ya. Berikutnya adalah mereka itu juga menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi virus ini.